Pagi, Pak. Ya, pagi. Gimana kabarnya, Pak? Secara sehat. Selama ini varietas padi yang pernah Bapak tanam apa aja, Pak? Karena kita udah lama sih berkecimpung di pertanian, jadi lumayan banyak benih yang pernah kita coba. Kalau yang benih umumnya dulu dari Cerang, Cigelis, Cibogo udah pernah juga. Kemudian kalau yang lain ada benih pernah kita coba yang Tuti. Itu karena induan Tuti kan padi gogo dia, berarti dia cocoknya untuk musim kemarau. Nah, kalau dari hasil Tutinya lumayan bagus sih, bobotnya juga dapat ya. Cuman kita kehabisan benih waktu itu, jadi Tuti nggak lanjut kita tanam lagi. Terus yang lain kalau Pak Tiwi pernah juga, cuma di sini kurang cocok, mungkin nggak tepat teknis SOP atau gimana, cuma dia daunnya banyak. Nah, kalau dari Inpari kita pernah banyak juga. Inpari mulai dari Inpari 6 dulu, Inpari 6, 10, terus Inpari 31 yang jarang sub-satunya, kemudian Inpari 32, Inpari 42 sama 43 udah. Yang 48 pernah sekali, cuma karena tinggi rawan roboh. Musim tanam ini Bapak nanam apa, Pak? Varietas apa? Nyoba varietasnya ada dua. Satu Cibatu, yang satu lagi MR 269. Sebelumnya sudah pernah nanam varietas Cibatu dan MR ini, Pak? Yang Cibatu musim lalu udah, cuma yang MR belum, baru sekarang ini. Gimana hasil dari Cibatu itu, Pak, yang musim tanam sebelumnya? Kalau hasil Cibatunya termasuk bagus sih, kayaknya cocok untuk areal di sini, karena waktu ini dapatnya juga 5 ton untuk yang 80 aru. Berasnya gimana, Pak, kalau Cibatu? Kalau berasnya dari segi rasa kurang sih, kurang bulan nasinya. Terus kalau MR sendiri Bapak dapat benihnya dari mana? MR kita nyarinya online, karena informasinya kita kan cari di Google. Terus kalau dari deskripsinya lumayan bagus sih, makanya kita coba untuk tanam di musim ini. Terus dari sekian banyak varietas yang pernah Bapak coba, menurut Bapak yang paling primadona untuk Bapak yang mana? Kalau secara umum sih pandangan petani paling yang Cerang memang top dari segi bobot sama rasa. Sampai saat ini belum ada yang masih unggul dia. Cuma kenapa kami coba sekarang yang MR, karena dari deskripsi dari Anaan dibilang lumayan itu antara 25 sampai 35. Terus bulirnya agak banyak, di atas 200. Kemudian nasinya dibilang bulan, makanya itu kita coba ya. Nanti kalau cocok dan sesuai di sini ya kita makan lagi untuk musim tanam yang akan datang. Pak, Bapak kok sering gonta-ganti varietas, Pak? Ya gimana men ya, namanya kita petani, kita pengen mencoba hal yang baru. Nah, siapa tahu varietas yang baru itu cocok di lahan kita dan hasilnya bagus. Itu yang kita harapkan, terutama di petani-petani, karena selama ini ketika kita monoton dalam satu varietas saja, seperti dulu Cerang aja terus sampai 4 kali panen, terus Cerang aja. Jadi dari segi potensi hasil memang sih lumayan, cuma dari rawannya dengan hama itu akan menyebabkan kita dalam pemeliharaan menjadi sulit.
Pak, kalau dari hasil panennya dari beberapa varietas yang Bapak sebutkan, bisa nggak Bapak yang mana yang memiliki bobot berat, hasil bobotnya berat gitu? Kalau dari hasil bobot sih biasanya cerang itu lumayan berat. Kalau dibanding cerang, Cibogo, Ciglis, cerang yang paling berat. Kemudian kalau yang lain, Cibatu bisa bersaing sama cerang. Malah kadang kayaknya lebih berat bobot Cibatunya. Nah, untuk penebas sendiri itu biasanya mereka kalau mau beli gabah itu dicari nggak Pak? Maksudnya varietas apa yang mereka minta atau gimana? Itu tergantung dari produksi panen sih, dalam artian ketika terjadi panen massal dalam jumlah yang banyak, biasanya mereka tanya. Dan untuk varietas yang terutama Impari yang bulirnya kecil-kecil, mereka pasti di nomor 2-kan untuk membelinya. Nah, kalaupun mereka membeli, itu biasanya harganya lebih rendah dari harga umum. Biasanya informasi terkait varietas-varietas baru itu Bapak dapatnya dari mana Pak? Mengenai varietas baru, sering juga kita dapat dari di samping dari PPL, ketika juga kita sosialisasi di BPP, ya terkadang kita dapat juga informasinya lewat internet itu sendiri.